Halo semuanya, jadi nama saya Lydia Yosefin. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang sistem pendengaran pada hewan dan manusia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendengaran pada hewan dan juga manusia. Jadi semua makhluk hidup itu pasti memiliki indera pendengaran, tergantung dari frekuensi yang bisa didengar oleh telinga. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang telinga manusia dan telinga hewan. Nah, kita akan mulai dari telinga manusia terlebih dahulu. Nah, telinga manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Bagian-bagian ini memiliki peran masing-masing. Dengan adanya peran ini, kita pada telinga. Pada telinga manusia memiliki bagian-bagian yang terdapat dari luar maupun dalam. Bagian-bagian dalam telinga yaitu satu, bagian luar. Nah, bagian luar ini terdiri dari daun telinga, terus liang telinga atau saluran pendengaran, membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani ini merupakan selaput tipis yang memisahkan telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Yang kedua, ada telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini merupakan ruang kecil yang berisi udara. Pada bagian ini terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Jadi, telinga bagian tengah dengan rongga mulut dihubungkan dengan saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga luar dan bagian tengah. Nah, yang ketiga, ada bagian dalam. Bagian dalam juga disebut dengan labirin. Labirin merupakan ruangan yang berisi cairan. Labirin ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu labirinosea dan labirin membran asea. Selanjutnya ada sistem pendengaran pada hewan. Saya pilih 2 hewan, yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Jadi sistem pendengaran pada kelelawar. Semua makhluk hidup pasti mempunyai indera pendengar yang berfungsi untuk penangkap bunyi dari lingkungan sekitar. Mekanisme pendengaran makhluk hidup berbeda-beda karena dipengaruhi oleh besarnya frekuensi gelombang bunyi tersebut. Perbedaan frekuensi bunyi terjadi pada manusia, kelelawar, dan juga lumba-lumba. Meski ketiganya adalah mamalia, tetapi pasti berbeda frekuensi suaranya. Pada manusia hanya bisa mendengar sampai frekuensi audiosonik, dan pada kelelawar dan lumba-lumba frekuensi ultrasonik. Kelelawar adalah salah satu mamalia yang dapat terbang. Kelelawar juga berasal dari ordo Chiroptera dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap. Kelelawar juga mengeluarkan dan menangkap gelombang ultrasonik. Apa itu gelombang ultrasonik? Jadi gelombang ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, yakni 20.000 Hz. Kelelawar juga memiliki sayap. Fungsi dari sayap itu adalah memudahkan kelelawar mencari mangsa pada saat malam hari. Pada kelelawar juga memiliki kemampuan ekolokasi. Selain memiliki sayap untuk memudahkan terbang dan menangkap mangsanya, kelelawar juga memiliki indera yang tajam. Indera pembau kelelawar adalah indera yang tajam. Kegunaan dari indera pembau ini adalah mengenali mangsa dan dengan mudah dan cepat. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh hewan ini cukup terbatas, maka kelelawar harus mampu melewati efek Doppler yang muncul. Selanjutnya ada sistem pendengaran pada lumba-lumba. Jadi lumba-lumba ini sama dengan kelelawar yang bisa mendengar
hanya melalui bunyi ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan ini adalah hewan lumba-lumba. Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang itu terdapat kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada jantung sampai ke kantung ini. Gelombang bunyi yang akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut akan ditangkap di berbagai bawah rahang yang biasanya disebut dengan jendela akustik. Dengan adanya bagian ini, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Lumba-lumba biasa mengirim pesan dari satu kepada yang lain dengan jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan bahaya. Jadi dengan adanya jendela akustik ini, lumba-lumba dapat mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan dari mangsanya. Sekian dari video saya kali ini. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang tidak benar. Semoga dari video ini kita dapat belajar bersama-sama agar mengetahui pendengaran hewan maupun manusia. Sekian, terima kasih.